Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk berpresentasi dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Hoiril Anam selaku dosen mata kuliah wajib Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang kami cintai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Quality Control terhadap siklus hidup produk. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dezara Putariani dengan NIM 201031250 dan teman saya ada Laluna Rinjani dengan NIM 201031240, kemudian ada George Matthew dengan NIM 2010312 dan 072 dan ada Rizky Zinwijaya dengan NIM 20103120066. Kemudian ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama ada latar belakang. Persaingan bisnis yang semakin ketat pada saat ini menuntut setiap bisnis untuk terus berinovasi. Selain itu, demi menjaga kesejahteraan pelanggan, pemilik usaha juga perlu melakukan kontrol terhadap kualitas produknya. Kontrol ini membantu menstandarisasi produksi dan reaksi terhadap masalah kualitas. Hal ini akan membantu sebuah perusahaan untuk menjaga konsistensi kualitas produk yang ditawarkan. Siklus hidup produk bergantung pada kualitas dari suatu produk. Karena banyaknya produk yang beredar di pasaran memiliki kualitas rendah, menyebabkan siklus hidup produk tersebut cenderung singkat. Ditambah lagi, kebiasaan konsumen yang semakin selektif terhadap produk yang beredar. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh dari quality control terhadap siklus hidup produk. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh quality control terhadap siklus hidup produk. Penelitian ini juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan dan peranan quality control pada siklus hidup produk di suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis penerapan dan peranan quality control dalam meningkatkan kualitas produk sebelum dipasarkan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan quality control apakah barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Di samping itu, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat yang pertama itu ada manfaat teoritis, memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengantar teknik industri, yaitu menjelaskan secara lebih rinci pengaruh quality control terhadap siklus hidup produk. Yang kedua itu ada manfaat praktis, dapat memberikan bahan pertimbangan dalam merancang sistem kerja dan produk serta strategi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pasar. Kemudian akan dijelaskan bab 2 kajian teoritis. Tinjauan pustaka siklus hidup produk. Menurut Kotler tahun 1997 menyatakan siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Pada siklus hidup produk umumnya terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase perkenalan atau introduction. Pada fase ini produk baru diluncurkan sehingga belum banyak dikenal dan penjualan sangatlah rendah dibanding fase-fase lainnya. Milik usaha harus melakukan promosi yang besar agar produk dapat dikenal. Selanjutnya ada fase pertumbuhan atau growth. Pada fase ini produk mulai dikenal akibat dari promosi yang terjadi pada fase sebelumnya. Pada fase ini juga arus pendapatan meningkat tinggi. Pemilik usaha menekan fokus promosi ke arah merek bukan lagi fitur. Selanjutnya ada fase ketiga yaitu fase kedewasaan atau maturity. Kompetisi semakin ketat pada fase ini dikarenakan munculnya banyak kompetitor dan mulai terjadi penurunan pada pembelian. Selanjutnya ada fase penolakan. Konsumen semakin bosan terhadap produk yang dimiliki suatu merek tersebut sehingga menjadi fase penurunan dari penjualan tersebut. Para pemilik usaha dituntut untuk melakukan inovasi terhadap produk yang mereka miliki. Selanjutnya dari quality control. Menurut Amitav Mitra, dalam bukunya Fundamental of Quality Control and Improvement, menjelaskan bahwa pengendalian mutu atau quality control secara umum dapat mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan melalui udara yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada penelitian yang relevan.
Yang pertama dari Nur Faizati dari tahun 2015, analisis pengawasan mutu produk dengan menggunakan metode SPC atau Statistical Processing Control. Studi pada pencetakan Buana Raya Purwokerto. Dengan demikian, secara umum penelitian ini dapat dikatakan bahwasannya mereka telah menjalankan pengawasan sesuai dengan prinsip produksi perusahaan yang baik dengan menjalankan beberapa pendekatan, teknik pengumpulan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan limbah, serta pembagian kerja yang telah terencana dengan baik. Yang kedua, Fenty Putri Damayanti pada tahun 2018 yang berjudul Quality Control dalam meningkatkan kualitas produk perusahaan pada perusahaan pusat oleh-oleh haji dan umroh di kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya. Dalam penelitian tersebut dapat diberi arti bahwa quality control yang baik dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang turut memperpanjang periode tahap maturity dalam produk life cycle. Lalu yang ketiga, Harun Ar-Rasyid pada tahun 2013 yang berjudul Implementasi Produk Life Cycle atau Tinjauan Maturity Product pada PT Semen Indonesia. Dalam penelitian ini dapat diisikan juga bahwa kesalahan produk yang baik terdapat pada usaha yang dilakukan untuk mencapai masa hidup produk yang lebih panjang. Lalu yang terakhir dari Afri Mayalin Bakti pada tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diberi judul Peran Quality Control dalam Meningkatkan Kualitas Produk Perusahaan Lunchbox. Dalam penelitian ini dapat dikatakan juga bahwa bahan baku merupakan salah satu faktor yang penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, quality control berpengaruh dalam memperpanjang siklus hidup produk. Yang kedua, quality control akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan konsumen. Dan ketiga, quality control akan memberikan sebuah patokan terhadap produk pesaing yang datang dalam segi harga dan kualitas. Next. Yang terakhir, kerangka berpikir. Dengan banyaknya perusahaan yang berkembang di Indonesia dewasa ini, kualitas produk menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kualitas produk juga menjadi lebih penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Karena konsumen menjadi lebih kritis dalam memilih produk. Maka dari itu, mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, perusahaan harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang baik yang sesuai dengan standar kualitas produk pemesan. Dalam menghasilkan produk yang baik, memerlukan pengolahan yang efektif dan melakukan proses yang efisien, supaya dapat menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan standar. Next. Kemudian ada bab 3 metodologi yang akan dijelaskan oleh Laluna. Penelitian ini berlangsung selama 7 hari, dimulai pada hari Jumat 11 Desember 2020 sampai dengan Sabtu 18 Desember 2020. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian eksperimental. Metode penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian merupakan sifat, keadaan dari suatu benda, orang, atau menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat atau keadaan yang dimaksud bisa kualitas dan kuantitas yang berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati antipati, keadaan batin, dan juga berupa proses. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data berupa angket atau kuesioner secara online, menggunakan platform Google Form, WhatsApp, dan Line. Jenis kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner semi terbuka. Peneliti menggunakan kuesioner semi terbuka agar responden dapat menuliskan alasan yang sesuai dengan keadaan pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami perilaku masyarakat yang berlaku di lapangan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kuantitatif. Kemudian ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data umum dan khusus. Pertama, deskripsi data umum. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kampus ini memiliki 28 program studi dan 7 fakultas. Sedangkan deskripsi data khususnya, penelitian ini menggunakan pendekatan sampel dengan responden sebanyak 43 mahasiswa dari 5 fakultas di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Rinciannya itu dari Fakultas Teknik sebanyak 28 orang, dari Fakultas Ekonomi Bisnis sebanyak 9 orang, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 1 orang, dari Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 4 orang, dan dari Fakultas Hukum sebanyak 1 orang. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pentingnya quality control terhadap kualitas suatu produk. Sebelum memasarkan produknya, setiap perusahaan harus memperhatikan quality control tiap produknya. Pada dasarnya, setiap konsumen selalu menginginkan kualitas yang terbaik di setiap produk yang dibeli. Hal tersebut dapat dilihat dari respon para responden yang tertera pada gambar, yang merasa bahwa quality control sangat penting terhadap kualitas suatu produk itu sebanyak 74,4% dari keseluruhan. 23,3% lainnya merasa bahwa quality control merasa penting terhadap kualitas suatu produk, serta 1 orang lainnya merasa bahwa quality control sangat tidak penting bagi kualitas produk itu sendiri. Next. Kemudian ada pentingnya quality control terhadap kepuasan konsumen. Dari data kuesioner yang telah kami terima, terbukti bahwa quality control berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sebanyak 69,8% merasa bahwa quality control sangat penting. Kemudian 27,9% lainnya merasa bahwa quality control penting. Dan sisanya terdapat 2,3% responden yang merasa bahwa quality control sangat tidak penting pengaruhnya terhadap kepuasan dirinya. Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh semua pemilik usaha. Hal tersebut akan menciptakan berbagai feedback positif untuk memperkuat usaha ke depannya. Feedback tersebut tentunya bermacam-macam, ada yang berupa masukan dan saran, ada juga yang berupa pesanan selanjutnya. Jadi, feedback tersebut juga bisa berdampak pada produk life cycle. Selanjutnya, tanggapan konsumen terhadap merek yang menjual produk cacat ringan dengan harga yang lebih murah. Dapat dilihat dari respon yang kami dapatkan, 41,9% sangat setuju terhadap hal tersebut, 51,2% setuju, dan 7% merasa biasa saja. Kebanyakan dari responden dapat kita lihat juga merasa setuju dan sangat setuju untuk merekomendasikan barang yang mereka beli jika mereka puas. Hal ini tentunya akan berdampak baik pada pemilik usaha dikarenakan jika hal ini benar-benar terjadi, kemungkinan besar hal ini dapat mengurangi periode dari fase introduction atau perkenalan dan pertumbuhan, serta dapat memperpanjang fase kedewasaan dan fase penolakan. Dan juga jika hal ini benar-benar terjadi, penjualan dapat meningkat lebih cepat dibanding pada normalnya. Selanjutnya, kemungkinan konsumen merekomendasikan produk yang dianggap memuaskan dan alasannya. Sebanyak 41,9% menjawab mungkin terhadap hal ini, 55,8% menjawab setuju atau ya, dan sisanya menjawab tidak. Kami juga menyertakan pertanyaan alasan mengapa menjawab hal tersebut. Rata-rata responden memilih jawaban tersebut karena ingin memberikan berbagi kepuasan atau kesenangan atau kebahagiaan lainnya terhadap konsumen-konsumen selanjutnya. Hal ini sangat akan berpengaruh pada penjualan dan juga produk life cycle produk itu sendiri, dikarenakan periode dari fase-fase produk life cycle tersebut akan semakin pendek pada fase introduction dan
growth dan juga akan lebih panjang pada fase maturity dan decline. Selanjutnya ada perasaan yang dialami apabila konsumen mendapati kecacatan pada produk yang dibeli. Dari data yang tertera di layar, sebanyak 65,1% responden merasa kecewa dan 23,3% sangat kecewa dan terdapatnya kecacatan pada barang atau produk yang telah mereka terima. Tetapi sebanyak 11,6% konsumen merasa biasa saja dengan hal tersebut. Dalam hal ini, tentunya perusahaan melakukan pemilahan terlebih dahulu seperti layak atau tidaknya barang tersebut sebelum dipasarkan. Maka kemungkinan besar bahwa yang menyebabkan kecacatan pada barang tersebut yaitu buruknya quality control. Menurut analisis kami, cacatnya sebuah produk akan sangat berdampak kepada kepuasan pelanggan. Hal ini juga mempengaruhi siklus hidup produk tersebut. Selanjutnya, ada kemungkinan konsumen melakukan transaksi kembali pada lain waktu apabila mendapatkan produk yang cacat. Dari data responden yang didapatkan, sebanyak 58,1% menjawab mungkin masih mau membeli di toko tersebut lain waktu, dan sebanyak 41,9% menjawab tidak mau membeli di toko tersebut lain waktu. Dari hal ini dapat kami tarik kesimpulan bahwa produk merupakan pertimbangan utama setiap konsumen dalam menentukan pilihannya di samping layanan yang ada. Melalui produk yang baik, konsumen akan merasa diutamakan. Hal ini tentunya akan menciptakan sebuah loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Maka dari itu sangat diperlukan tahap quality control yang baik dalam setiap usaha karena akan berdampak pada perasaan dan persepsi konsumen. Selain itu juga akan berdampak pada produk life cycle yang berjalan. Kemudian ada kondisi kecacatan produk yang kemungkinan masih ditoleransikan oleh konsumen. Menurut respon dari kuesioner telah disebar, beberapa orang yang merasa cacat pada produk namun masih dapat ditoleransikan adalah hanya rusak pada kemasannya atau packaging. Kemudian sebanyak 8 orang masih dapat menoleransikannya dengan terdapat noda pada barang seperti baju atau barang lainnya. Sisanya ada yang masih dapat memberi toleransi seperti warna yang sedikit berbeda, jahitan yang kurang rapi pada baju, dan lecet pada barang namun tidak merusak fungsi dari barang tersebut. Namun, sebanyak 3 orang merasa mereka tidak dapat memberi toleransi kepada produk yang cacat. Bahkan ada yang beranggapan bahwa apabila ia menerima produk yang cacat, maka ia akan meminta tanggung jawab kepada pemilik usaha dan akan mengembalikan barang tersebut. Setiap pemilik usaha pasti membutuhkan saran dari pelanggannya. Seperti pertanyaan yang tertera di layar, pemilik usaha tidak dapat sembarang menjual produk yang cacat tanpa saran dari pelanggannya. Apabila pelanggan merasa tidak puas dengan produk cacat yang tidak ringan, justru hal ini akan membuat usaha tersebut memiliki reputasi yang jelek di mata pelanggan. Kemudian ada bab 5 penutup. Dari semua pemaparan yang telah kami paparkan, kesimpulan dari KTI ini adalah pada siklus hidup produk, quality control mempunyai hubungan yang sangat erat pada setiap fasenya. Banyak produk serupa yang beredar, ditambah lagi sifat konsumen yang semakin selektif, membuat persaingan semakin memanas. Sebagai pemilik usaha tentunya akan selalu mencari cara agar pelanggan puas dan tidak kecewa. Rasa kecewa, puas, kebanggaan atas produk yang dibeli, dan kebahagiaan konsumen merupakan umpan balik yang paling jujur dari kualitas suatu produk dan pelayanan yang diberikan. Maka dari itu, quality control dari sebuah produk perlu untuk dijaga dan diperbaiki demi kelangsungan hidup dari produk tersebut, produk lainnya, dan merek yang menyertai. Saran dari kami untuk para pelaku usaha yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan dan pemilik usaha. Saran yang kedua, apabila terdapat kerusakan mesin yang digunakan untuk proses produksi, sebaiknya segera dilakukan perbaikan sehingga bahan yang akan diolah dapat berjalan dengan lancar agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan membuang waktu yang lama. Saran yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas pengendalian yang dilakukan oleh tim pengawas atau tim quality control sebaiknya perlu ditingkatkan lagi agar tidak terdapat produk yang cacat sehingga perusahaan dapat tetap mendapatkan percayaan yang tinggi dari konsumen dan pangsa pasar menjadi lebih luas. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga memberikan manfaat yang sangat banyak. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.